Assalamualaikum. Cakap tasnya begitu gaya. Seperti alien. Gua tekan nggak pakai pesil. Sendiri aja tulis ini. Apa nih yang menarik itu besok? Ya. Gimana Masih nih? soalan. Soal dana hibah. Masih nanya hima lagi dia. Seru nato itu tuh. Ini tambah seru ini saya kira sudah selesai masalahnya. Ternyata tambah panjang ini. Karena jadi wali kota memecat kepala dinas. Ih. Aduh. Tambah ramai nih. Tadi ini Sabtu kepala dinas pariwisata. Semuanya nama aja. Nah, dipecat kok dong. Wali kota bilang gara-gara dia ini sampai saya di demo. Apa kok? Tapi nanti Rusmayani, kenapa nih saya pun? Iya. Saya sudah perintahkan kepala bidang bilang cairkan cepat. Waktu itu kan Rusmayani bilang saya ini positif. Iya. Dia positif COVID akhir-akhir 2020. Kalau orang positif COVID-19 itu kan paling tidak butuh waktu 1 bulan. Iya. Recovery. Jadi harus isolasi dulu paling cepat 15 hari. Kemudian itu pun kalau cepat dia langsung negatif. Iya. Kemudian butuh recovery lagi beberapa hari, berapa pekan. Itu pun biasanya biar sudah negatif tetap diminta jangan beraktivitas dulu, tetap tinggal dulu, jaga jarak dulu dengan orang lain. Itu yang dialami Rusmayani Majid kalau sampai dia tidak bisa maksimal bekerja untuk mengawal pencairan dana hibah itu. Ya, makanya dia bilang saya dikambing hitamkan ini. Kodong. Dia sudah perintahkan kepala bidangnya, dia kan bukan sendiri di situ. Iya. Banyak kepala bidang, banyak kepala seksi di bawahnya. Dia sudah perintahkan itu. Tapi dia bilang PJ Wali Kota, kau yang paling bertanggung jawab. Iya, paling tinggi jabatan. Paling tinggi jabatan di sini. Persoalannya Rusmayani bilang sekretarisku juga ikut harus bertanggung jawab. Kenapa dia diangkat jadi kepala dinas, dia dicopot. Jadi sekretaris kepala dinas pariwisata itu diangkat jadi PLT. Kepala dinas ini tambah rumit. Ini kan sebenarnya Pak PJ ini berharap agar dana ini kan sudah ada ini. Iya. Tinggal dibagi-bagi, tapi karena sudah lewat Desember menyeberang ke tahun 2021 sehingga harus butuh diskresi dari Menteri Keuangan lagi dulu baru bisa dibagi. Seharusnya kalau yang mau dipercepat jangan justru dikurangi pejabat. Iya. Jadi kalau di non aktifkan kita copot ke kepala dinas. Siapa yang ngurus diangkat PLT? Ini tambah timbang ini roda ya. Iya dia. Misalnya bergerak semua gerbong, tiba-tiba dipecat ke satu jadi satu ambil lagi tambah. Yang tak kalah serunya lagi adalah karena tim transisi dan Ikomanto ikut mengomentari pemecatan ini. Bilang Prof. Amin Iman, pakar hukum tata negara, tidak seenak begitu kalau kita mau memecat pejabat. Iya. Harus ada prosedurnya, dikasih teguran dulu, dikasih sanksi ringan dulu. Sanksinya kan berjenjang. Iya tahu. Ringan, sedang, berat. Pemecatan itu termasuk sanksi berat. Ini Rusmayani tidak pernah dikasih sanksi ringan, tidak pernah dikasih sanksi sedang, tiba-tiba langsung dikasih sanksi berat. Karena ada prosedurnya. Iya. Makbul Halim bilang ya susah, kalau mau dihormati baru tidak ada penghormatan. Iya tahu. Mana pas? Bilang kan biasanya pejabat kalau melakukan tindakan tegas ke anak buahnya, salah satu motivasinya itu supaya ada penghormatan terhadap atasan, penghormatan terhadap undang-undang atau penghormatan terhadap aturan, terhadap kontrak kerja yang sudah disepakati. Bilang Bapak Makbul Halim, kalau tidak ada kehormatan
Gimana caranya aku dihormati? Gitu. Masih dah kan Jadi tambah susah. Jadi kita ini benar tidak berpihak ke siapa-siapa. Iya. Kita hanya menyuguhkan apa yang terjadi, menyampaikan secara jujur dan transparan apa yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Perpudi Jamaluddin, menyampaikan curhat Rusmayani Majid sebagai orang yang dicopot yang merasa dikambing hitamkan, dan menyampaikan penilaian dari tim transisi sebagai pembantu. Ya sebagai Tribuners kita punya pembantu, apalagi yang bicara dari tim transisi ini Prof. Amin Bimin Majid adalah pakar hukum tata negara. Iya. Profesornya tata negara, dia yang mengajari semua orang pejabat-pejabat di sini bagaimana melaksanakan aturan-aturan kepemerintahan yang baik. Iya tahu. Jadi ya terserah kita Tribuners. Nah bilang karena ini ya kami hanya mengabarkan kesimpulannya, terserah Anda pemirsa. Itu. Kayak begitu. Tribuners. Tidak kira lagi provokator. Tribuners, kami hanya menyampaikan sesuai fakta yang ada. Terserah Tribuners Menilai pihak kepada siapa, menilai siapa yang mana. Iya. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Mau Anda mau beriman atau tidak, itu terserah hidayah. Iya. Sama dengan Nabi, hanya menyampaikan saja wahyu dari Tuhan. Betul. Terserah kita mau percaya, tapi tentu saja kita berharap kita berada di jalan yang benar. Betul. Tadi juga ada surat edaran yang kita terima dari Tribun nama Musa dan Tribuners. Tidak mendengar. ada. Tidak saya Tribuners. Tidak ada belek-belek Tribuners. Gitu, Tribuners. Kita tidak bisa larang orang. Iya. Nanti larang kita mulu. Iya. Kalau dia bilang, kau tuh yang merasa Terganggu. besar suara kau dengar karena bagus telingamu. Saya tidak mendengar. Kalau orang tuh atau orang terganggu sedikit telinga. Kecil tidak dengar itu, tapi kita yang normal telinga besar tidak dengar. Kecil nama apa suara? Jadi ada tadi imbauan dari pengurus Indonesia Tionghoa. Iya. Inti Sulawesi Selatan Bapak Peter Gosal Iya. kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan Imlek Iya. supaya melaksanakan Imlek dengan sesederhana mungkin. Iya. Tanggal 12 Februari nanti benar hari bertepatan dengan hari Jumat. Imlek midi rasanya ini. Imlek 2572 tanggal 12 Februari itu saudara-saudara kita dari umat Tionghoa, warga Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Sulawesi Selatan dan di Makassar ini merayakan Imlek. Nah, Pak Peter Gosal mengimbau supaya dilaksanakan secara sederhana. Dari Jakarta juga tadi sudah dibahas ini Imlek. Menteri Keuangan bilang jangan langsung kasih ampol dari tangan ke tangan, gojek itu ampol. Jadi tunggu mama gitu dulu, jangan kikai kalau tiba-tiba ada nanti gojek bawa ampol ke rumah kan. Iya. Saya juga bilang Gitu deh. tidak kaget ya kalau tiba-tiba ada gojek ampol bilang, oh ini dari Pak Peter Gosal Pak. Oh ini dari Pak Wilianto Tanta Pak. Ini. Mama paling itu bikin status deh. Alamatku di sini. Oh ini perjelasnya alamat. Saya sudah SMS tadi Pak Peter. Ini alamatku. Siapa tahu mau kirim ojol. Iya. Sesuai dengan imbauan Menteri Keuangan jangan Betul itu Menteri Keuangan deh. Jadi kita doakan saudara-saudara kita warga Tionghoa selamat menanti tahun baru Imlek. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, Amin. dan kesehatan yang baik, dan kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iya, amin. Dan
kalau ada kita butuh alamat, Iya. nanti kita kirimkan alamat. Iya, kata kita tahu ya nomor handphone ku. Iya, ada. WA bagi saja. Itu tadi saya apa? Terima kasih banyak. Oh, ya. Langsung ada anunya Pak Peter Gosal. Iya. 2 orang jagain dengan yang rekam. Alhamdulillah. Masih di Jakarta ini. Kita ini. Saya sudah biasa, saya masih di luar susu. Iya. Makasih banyak, terima kasih. Kalau tahu anunya, Nih, coba tahu Pak Jumadi ya. nih, saya juga Om. Jauh sekali tahu. Jauh sekali kok. Kita juga 13. Kalau mau dikirimkan amplop online, kirim kami alamat ke Pak Peter, Pak Lilianto. Banyak itu. Bagaimana? Assalamualaikum dah. Kepian. Ya, siap. Kenapa saya gitu PSM? Ada bisa Waktunya 3 menit dari sekarang. Tet. Kemarin itu kan sudah ada nih lampu hijau ini, Pak tahu dari kepolisian soal kompetisi. Iya. Terus tadi sudah pertemuan antara PT LIP dan PSSI. Rencananya itu mau digelar pertandingan simulasi. Oh. Dihadirkan nanti pihak kepolisian, dia lihat gitu pertandingan simulasi. Ya tahu. Oh begini, ada protokol kesehatan diterapkan, tidak ada penonton, ada tim dokter dan segala macamnya. Oh iya, ada Pekan fotografer depan juga. ada fotografer, tetap ada wartawannya juga. Ya, yang liput. Nah, di satu permintaannya dari BNPB ya, Satgas Covid pusat minta setiap klub harus ada satgasnya masing-masing. Iya. Nah, kalau PSM-nya ini tadi media officer PSM Sulaiman Abdul Karim, dia bilang PSM sudah siap, dia ada satgas masing-masing klub. PSM itu siap karena sponsor utama PSM Boso itu sudah ada milepnya. Iya tahu. Jauh sebelumnya ini kan yang makin parah ini COVID, milepnya Boso itu sudah menangani pasien-pasien COVID. Iya. Swab, ada tempat isolasinya dan macam-macam. Jadi tidak ada masalah untuk manajemen. Ya semoga setelah simulasi nanti pihak kepolisian sudah berubah pikiran dan ada izin. Amin. Ya itu berita baiknya. Terus ini tadi ada pernyataannya dari pemain wingernya PSM ini Bayu Gatra ya. Katanya kalau sudah ada lampu hijau ya realisasikan bisa aja secepatnya. Iya tahu. Supaya ada juga persiapan. Kontrak juga dibahas nih. Iya. Karena mau habis ini kontrak di bulan Maret. Iya tahu. Kalau selesai bagaimana nasibnya? Itu. Dan terakhir kembali ke Asnawi ini lagi. Iya. Masih hangat-hangatnya berkomentar lagi nih pelatih timnas Indonesia ini. Apa sih tadi bilang? Ada lagi baru-baru nih, dia bilang diwawancarai sama media Korea. Dia bilang ini Asnawi bukan cuma dia bisa main di Liga 2 Korsel, tapi secara level, secara skill, dia bisa main di Liga Utama Korea. Itu. Itu Sintayong yang bilang langsung. Cuman kasih dulu kesempatan main di Liga 2 kali Liga Korea, Liga 2 Korsel supaya bisa beradaptasi. Nanti Sintayong yakin dalam satu musim itu kalau Asnawi bekerja keras bisa adaptasi dengan budaya, dengan iklim, dengan cara permainan Korsel, ya bisa nih tembus Liga Utama nanti. Gitu. Itu Sintayong langsung bilang. Itu Tribunars. Nah, oke Pak. Lainnya Baca lebih. saya besok. Oke, kepian. Iya, kenapa? Kenapa ini? Siapa sih itu? Kodong. Kodong. Teman kita itu.
tidak antri. Prihatin tak lihat ke dia. Ada Tribuners. Nah. Tidak ada berita boneh. Sama dia. Tak ada berita boneh. Saya ini selalu gak kangen sama berita-berita kampungku deh. Kita hari ini berita daerah di halaman 11 ada dari Takalar. Takalar itu lagi waspada puting beliung. Puting beliung. Oh, betul beli. Ya, sudah dalam sepekan terakhir ini sudah 2 kali diterjang puting beliung di sana, 2 desa. Dan 8 rumah rusak. 1 musola dan 1 kandang ayamnya warga. Terus? Jadi itu terbang hilang semua atapnya di Masa? Bodong. BPBD setempat sudah mengimbau warga untuk hati-hati, waspada karena lagi kencang-kencangnya di sana. Jangan sampai terjadi lagi di desa lain karena ini sejauh ini 1 minggu 2 kali. Bukan cuma Takalar sebenarnya, beberapa daerah lain kayak di Luwu Utara juga kemarin puting beliung di sana. Memang lagi waktunya. Hati-hati kita aja, khususnya yang rumah yang memang rawan biasa. Terus sisir pantai juga biasa. Kemudian berita lain dari Sulbar. Ini bukan di soal gempa lagi kita ini COVID. Covid sih. Mengkhawatirkan juga COVID-nya Sulbar. Mungkin pengaruh karena sekarang lagi gempa, warga mengungsi rame-rame di tenda pengungsian. Mana lagi orang dari Makassar banyak masuk ke Sulbar bawa bantuan. Akibatnya meledak COVID di Sulbar. Sudah beberapa hari terakhir ini angka positif lebih di atas 100 terus. Bahkan pernah ada yang hampir 200, 190-an gitu. Dan ya itu buat dihadapi warga Sulbar sekarang. Selain musibah bencana, dihantui gempa susulan, kan gempa susulan itu masih. Betul. Ada lagi COVID juga. Kenapa itu dilihatin foto orang dari tadi. Makanya warga Sulbar sekarang ya semoga bisa bisa melewati lah melewati cobaan ini. Sama dari Bulukumba tadi, di Bulukumba ada kejadian begal kurang ajar istilahnya. Dia begal perempuan 19 tahun. 19 tahun gadis lah. Dia sudah begal, ambil HP-nya, nilai bonusnya, pergi lagi ada begal payudara korbannya, betul ini kurang. Dapat lalu jatuh lalu di got. Pokoknya polisi harus segera tangkap ini, meresahkan ini begal satu. Bukan cuma barang berharga, ambil yang lebih paling berharga juga, diincar. Bulukumba itu di kota Bulukumba, jadi semoga ini pelaku bisa ditangkap dan komplotannya lah disikat. Iya. Nakal na to. Ambil kesempatan. Tak kalah lihat. Terus sama yang terakhir untuk warga Masamba, hati-hati karena tadi ada ahli geologi, dia melihat ada semacam di hulu sungai itu kayak garis yang menunjukkan kalau wilayah itu akan longsor. Dan luas. Nah, kalau ini longsor dikhawatirkan akan terjadi banjir bandang seperti yang terjadi tahun lalu. Karena tanah yang material sungai membawa tanah banyak dan masuk ke permukiman warga. Ini ahli geologi sudah melihat ini ada ada daerah yang rawan, sangat rawan. Sudah ada tandanya. Ada tanda-tandanya itu bila mau longsor ini apa-apa. Jadi dia minta mulai dari warga setempat khususnya di daerah aliran sungai itu dan Pemkapnya perhatikan ini. Ahli geologi ini, ahli tanah ini. Ada deh, sembarang ini yang berkomentar. Ini kalau sudah berkomentar ya harus diperhatikan. Sama BMKG semua. Betul. Tapi lebih lengkapnya, silahkan baca halaman 11 dan 10. Ini Pak Polisi. Baca mungkin langsung. Udah. Macam begitu Tribuners di. Apa ini Tribuners? Kita mau Pak Polisi. Apa yang kita mau laporkan? 86 atau 87? Tadi ini Polda Sulsel ini 86 kan ini terduga teroris. Iya dia. 19 orang itu. Masa dari mana itu? Dari mana? Bodoh. Tapi ini uniknya
Dia pakai pesawat Lion Air Oh. tanpa ada penumpang umum. Jadi dia charter kini di Polda ini. Hebat. Pesawat iya, kayak tamu istimewa juga ini dia di Jakarta. Cuman tadi apa? Netizen sempat itu apa prihatin sama terduga terorisnya karena ditutup mukanya pakai kain, tangannya diborgol sama kakinya juga. Kakinya jadi borgol? Iya. Kayak tonton film-film dia. Iya. Pakai baju orange. Berarti nih Pak polisi Tahu tahu. dengan senjata. Iya, ini takutnya. Suka nonton film-film anu di. Takutnya nanti bawa ki bom nak silapku di Iya. pesawat. Oh kan. iya. Itu iya. rawan juga ini, makanya diikat ki semua supaya dia tidak berita lainnya di Tribuners tadi tim reskrim Polrestabes Makassar dia bongkar jaringan prostitusi online. Iya, ada aplikasi micet. Micet. Iya. Dulu itu ada apa yang lebay itu? Micot. Bekicat tuh, bukan. Apa lagi tuh yang anu? Kingkot. Lebay. Ya, Beetle. Hah? Beetle dulu. Beetle. Iya dulu. Sekarang itu micet orang dia pakai. Micet. Iya. Nah, di situ dari keterangan ini mucikarinya. Cantik ini buat Karina. Hah? Anu mau. Kasih datang itu jadikan bincang. Iya, jadi kan bincang gua ke Michi Karina. Dia Pakai masker dan ditutup dia matanya, perempuan mau. tapi kayak laki-laki deh. Oh, perempuan tapi kayak laki-laki. Maminya di Oh, mami. Iya. Ih, di depan tuh biasa jadi mami toh. Terus ini sekali cerot, Iya. sekali anu, Iya. itu ada 300.000. Ah. Tapi dari 300.000 ini ada tip untuk maminya atau yang mencari laki-laki. 270. Jadi sisa 250 mami kurang dia terima nih ya anu. Saya kira Perempuan, kan. maminya 270. Tapi kalau dibilang pakai mobil ki bisa sampai 500. Oh, deh. Tapi ini anak Kalau naik sepeda, kalau naik sepeda 50.000 balik. deh. Begitu tuh. Dia ditangkap di baca bisa aja deh. Tapi apa lagi kita udah? Langsung ke Kak Ari tadi. Kakak Ripa. Apa ke? Super Bowl tak. Wih, langsung tak buka tahu terima Sehati, jadi sehati. Iya, langsung terbuka. Bilang ini muncul toh. Wih, sem kita dulu deh angkat kita tahu apa itu judulnya. Benar. Izin buka dulu dari motor sendiri. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kare bagi Tribuners. Baik-baik, Ji. Alhamdulillah, salam sehat. Iya. Mudah-mudahan selama pandemi ini tetap bugar. Jaga Alhamdulillah. kesehatan. Jangan lupa 3M, pakai masker, Masker, menjaga jarak, jarak, cuci tangan. cuci tangan. Dan hari ini saya mengutarakan ini Tribuners. Super Bowl. Sumki dulu deh. Ini ceritanya besok ini ada review pertandingan Liga Inggris Tribuners. Pertandingan di mana Liverpool kalah lagi di kandang. Apa aja saya bilang? Lawan Brighton. Aduh, kalah 1-0 di kandang sendiri. Jadi Langsung- beda 7 nanti nih. Iya, tapi langsung dibilang bukan di jalur juara. Ah, kedonge. Salahnya Manchester City ini kalau sudah tak kalah di atas. Iya, Susah. deh. Begitu Tribuners. Dalek atau tahu. Itu Mi. Jadi besok Tribuners kalau membaca ulasan lengkap review pertandingan antara Liverpool dengan VS Brighton Albion ya. Dia ada di halaman Super Bowl. Kenapa ini Liverpool ini bisa kalah Tribuners? Iya. Apakah yang terjadi padahal sebelumnya ini menangi beberapa kali. Ih, dede. Ngeri memang persaingan deh. Kompetisi namanya. Iya. Tapi ngomong musiknya lagi ini saya pause dulu ini terusnya. Heeh. Itu lagi kata none tadi. Oh iya. Kita di mana tiap hari Kamis itu ada kata none. Iya. Oke Tribuners.
besok. Nah, untuk event virtual itu ada bincang kampus. Kampus apa lagi? Kau Cak pernah mendengar baru-baru ini ada mahasiswa yang melakukan penelitian dan menyusun skripsi disuruh bawa bunga sama dosennya. Yang tanaman-tanaman. Iya. Ini kita akan mengupas tuntas ini langsung ke mahasiswa lagi menyusun skripsi. Bagaimana suka dukanya susahnya ini sekarang. Sampai mereka juga disuruh membawa bunga-bunga sama dosennya. Betul. Begitu Tribuners. Besok hari Jumat. Serunya itu dia. Iya Tribuners. Tanggal 5 Februari 2021 pukul 4 sore akan dikupas itu bagaimana suka dukanya mereka lagi menyusun sekarang ini skripsi yang sampai disuruh tongi penelitian ulang kah atau apa. Kodang. Sudah tahu masa pandemi susah-susah begini, suruh lagi bawa bunga, bawa oleh-oleh kan apa. Iya. Begitu Tribuners besok. Terus ulang tahun Tribun Timur. Itu tidak lama lagi. 9 Februari. Itu 17 tahun Tribun Timur hadir di Kota Makassar dan di Indonesia. Jadi untuk virtual kita akan menyajikan apa coba kau? 24 jam. Jangan terus namanya 17 tahun jadi kita bikin 17 jam. Kalau 24 jam tidak tidur mereka digawe. 17 jam bersama 17 jam tayangan live non-stop. Wih, kerennya. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Wih. Iya. Itu akan menayangkan terus itu. Semua acara-acara yang Tribun. Kalau Tribuner selalu menonton toh. Ada ngobrol politik, ada bincang kota, ada bincang bola, ada ngobrol sehat. Ini yang dipegang kamera ini. Ini juga nanti akan membawakan ngobrol sehat Tribuners. Iya. Terus ada bincang kampus kah, ada ngobrolan otomotif, just enjoy, ada ngobrol virtual, geria kah apa semua Tribun Bisnis Forum, semua host-host andalan Tribun akan tampil. Begitu semua editor berkontribusi menyajikan acaranya masing-masing dengan narasumber yang hebat-hebat tentunya. Kapan? Tanggal 9 Februari. 9 Februari. Nah, mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Begitu Tribuners. Keren. Semua pokoknya acara andalan ada sih. Non-stop. Tanpa makan pagi, tanpa makan siang. Iya, makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Tidak makan. Tengah malam juga. Makanlah. Makan jadi. Iya, karena kita eranya virtual Tribuners. Kita tidak rayakan dengan rame-rame kumpul-kumpul karena saatnya kita pandemi jadi kita virtual saja. Dan kita memberi banyak manfaat di situ dengan menghadirkan narasumber top pokoknya. Banyak manfaat. Ngobrol sehat terutama orang mau sehat-sehat seperti apa masa pandemi nanti ini yang pegang kamera ini minta kita terus mintai suka menjanji itu minta ki. Oke deh. Selalu endingnya